Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di acara Bincang Biologi, teman-teman. Belajar bersama guru kreatif. Masih di acara Kupas Tuntas Materi Biologi kelas 10. Oke, baik. Ini adalah video lanjutan teman-teman mengenai bab ekosistem gitu ya. Berarti ini video yang keempat teman-teman. Ini video terakhir di dalam bab ekosistem ini, bab yang ke-10. Jadi di bab yang pertama kita sudah membahas peta konsep, terus kita sudah membahas komponen ekosistem, juga tempat hidup sudah kita bahas, sampai ke suksesi. Ini adalah video pertama. Video kedua kita sudah membahas tipe ekosistem dan juga sampai ke interaksi yang terjadi di dalam ekosistem. Oke, terus selanjutnya kita juga sudah membahas, mana kita coba dulu ya. Nah ini di video yang ketiga rantai makanan, jaring-jaring makanan sudah kita bahas sampai ke aliran energinya di video yang ketiga ya. Nah video yang terakhir mengenai bab yang ke-10 ini teman-teman, yaitu bab ekosistem, yaitu kita akan membahas tentang daur biogeokimia. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Daur ini muncul dikarenakan adanya interaksi di antara ekosistem, teman-teman ya. Oke, baik, kita akan bahas. Daur biogeokimia di dalam ekosistem ini teman-teman, dia merupakan daur atau siklus unsur-unsur kimia, namanya juga biogeokimia gitu ya. Di mana terjadi di lingkungan. Kapan? Ketika ada interaksi antara komponen abiotik dan komponen biotiknya gitu ya. Ini dua-duanya abiotik, salah ya. Satu komponen biotik, yang kedua adalah komponen abiotik. Nah, ini buang satu A-nya nih teman-teman ya. Jadi komponen yang hidupnya dan komponen yang memang tidak hidupnya. Jadi organisme hidup dan pendukungnya. Apa pendukungnya? Ada cahaya, ada tanah, air gitu ya. Nah, nanti dari organik ke anorganik gitu ya. Itu adalah daurnya. Jadi dari organik ke anorganik. Dan begitu seterusnya. Nanti anorganiknya dimanfaatkan lagi oleh organisme jadi organik lagi. Terus dirubah lagi jadi anorganik. Anorganik dimanfaatkan lagi oleh organisme jadi organik lagi. Makanya bersiklus ya. Nah, daur biogeokimia yang terdapat dalam sebuah ekosistem itu banyak. Nah, yang akan kita bahas adalah salah satunya adalah daur air, daur karbon, daur fosfor, daur sulfur, dan daur nitrogen. Ini yang akan kita bahas di video kali ini, gitu ya. Oke, kita batasi sampai sini dulu. Perlu diketahui sama teman-teman, khususnya untuk unsur yang lainnya seperti besi, mangan, natrium, magnesium, yodium gitu kan ya. Itu dikarenakan diperlukan dalam jumlah kecil teman-teman. Jadi semua unsur tersebut akan kembali ke alam gitu ya. Ke alam, bisa ke atmosfer, ke air ataupun ke tanah. Jadi dikarenakan memang dibutuhkannya cukup kecil. Jadi ketika makhluk hidup tersebut mati, otomatis dia akan diuraikan oleh dekomposer, baik jamur ataupun bakteri, menjadi senyawa sederhana. Selanjutnya, senyawa sederhana ini dia akan dimanfaatkan kembali oleh makhluk hidup yang bersifat autotrof. Jadi kalau yang diperlukannya kecil-kecil, ya prosesnya seperti itu. Ketika organisme itu mati, diuraikan, hasilnya terbentuk misalkan natrium, maka bisa diserap oleh tumbuhan yang bersifat autotrof gitu ya. Seperti itu daurnya. Sedangkan untuk air, karbon, fosfor, sulfur, nitrogen itu dia lebih rumit daripada hal-hal seperti yang barusan kita jelaskan. Oke, nah ini yang akan kita bahas gitu ya. Yang pertama adalah siklus atau daur air terlebih dahulu. Oke. Nah ini adalah daur air teman-teman, bisa diperhatikan maka dalam proses daur airnya, siklus airnya, teman-teman kan tahu gitu ya bahwa air itu berasal dari mana. Itu dia berasal dari evaporasi, jadi hujan yang teman-teman dapatkan gitu ya dari tanah itu. Jadi yang jatuh ke tanah itu dia awalnya dari evaporasi. Jadi evaporasi itu apa? Penguapan. Penguapannya ada di mana? Penguapannya bisa terjadi di danau, penguapannya bisa terjadi di air laut. Hasil penguapan tersebut akan membentuk awan, lalu awan itu akan dibawa oleh udara ke daratan.
dari daratan terjadilah hujan atau presipitasi. Akibatnya tanah saat itu dia banyak terisi atau banyak dijatuhi oleh air, kan hujan gitu ya. Akibatnya aliran air nanti dia akan turun ke ke daratan yang lebih rendah gitu ya. Untuk yang misalkan terserap oleh tanah, nantinya dia akan membentuk air dalam tanah. Nanti si air tersebut yang dikonsumsi oleh tumbuhan terjadi transpirasi penguapan, bisa juga ke atas. Air yang lainnya jatuh lagi ke sungai, lalu sungai bisa lagi masuk lagi ke danau, dari danau bisa lagi ke interaksi ke air laut, dan seperti itu gitu ya. Jadi bisa air di dalam tumbuhan itu terjadi transpirasi penguapan atau terjadi infiltrasi. Jadi penyimpanan di dalam tanah, seperti itu ya. Oke, itu adalah bagaimana air bersiklus. Jadi di dalamnya ada presipitasi, jadi hujan gitu ya. Ada transpirasi penguapan, ada evaporasi juga penguapan. Kalau transpirasi penguapan lewat daun, kalau evaporasi penguapan bisa dari danau atau dari lautan gitu ya. Ada juga nanti bisa terjadi evapotranspirasi, jadi gabungan gitu ya. Itu dia siklus air. Yang kedua ada siklus karbon atau siklus CO2. Kita akan lihat bagaimana karbon bersiklus. Ini dia teman-teman, bisa diperhatikan. Karbon yang seperti kalian ketahui bahwa misalkan dalam hal ini adalah CO2 gitu ya. CO2 itu teman-teman di lingkungan CO2 itu dia diserap oleh organisme yang bersifat autotrof. Bisa oleh tumbuhan gitu kan ya. Nah ini dia, CO2 diserap bisa oleh tumbuhan, bisa juga oleh organisme yang hidup di laut. Contohnya adalah fitoplankton. Ketika diserap oleh fitoplankton ataupun misalkan oleh tumbuhan, misalkan oleh fitoplankton dulu ya kita ceritakan, digunakan untuk fotosintesis gitu ya. Nanti melepaskan apa? Hasil dari fotosintesisnya melepaskan oksigen ke lingkungan. Nah, sedangkan fitoplankton yang nantinya dia akan dimakan oleh zooplankton, lalu zooplankton dimakan oleh ikan paus. Ikan paus misalkan mati, nanti membentuk fosil gitu kan ya. Fosil nantinya jadi apa? Bisa jadi minyak bumi ataupun batu bara. Batu bara atau minyak bumi diapakan? Nanti dipakai untuk pembakaran di industri. Hasil pembakarannya juga menghasilkan CO2. Balik lagi gitu ya. Atau kalau misalkan siklusnya pada tumbuhan, diserap CO2 ini oleh tumbuhan gitu ya. Nanti untuk fotosintesis menghasilkan O2 gitu ya. Tumbuhan juga bisa berespirasi menghasilkan CO2 bisa. Diserap CO2-nya oleh tumbuhan untuk fotosintesis, jadilah makanan gitu kan ya. Nanti tumbuhan ini akan melepaskan oksigen. Nanti tumbuhan ini dimakan misalkan oleh hewan. Hewan dia melakukan respirasi menghasilkan CO2 dan seterusnya ya. Itu adalah siklus bagaimana karbon berdaur atau bersiklus seperti itu. Oke, kita lanjut ke berikutnya. Oke, ini kenapa nggak bisa ya? Oke, kita masuk ke sini. Oke, kita ke siklus fosfor. Baik teman-teman, ini adalah fosfor. Nah, bagaimana fosfor itu dia berdaur seperti ini. Jadi kita mulai daur fosfor ini bisa kita mulai misalkan dari sini nih. Oke. Yang pertama, misalkan kita lihat di sini ada sedimentasi atau batuan-batuan baru, teman-teman. Jadi fosfat dalam larutan presifikasi kimia. Ini misalkan terjadi di air gitu ya. Atau pengendapan detritus ke bagian dasar yang nantinya kan akan membentuk sedimen gitu ya. Jadi setelah pencucian itu kan ada fosfat-fosfat, lalu dia membentuk sedimen atau batuan baru. Nanti batuan baru itu diangkat gitu ya, pengangkatan geologis istilahnya misalkan dibutuhkan gitu ya oleh para penambang. Akibatnya selanjutnya si batuan ini menjadi lapuk, pelapukan fosfat pada batuan misalkan gitu ya. Ketika lapuk teman-teman, maka fosfat itu dia akan terpendam di dalam tanah. Nah gitu ya. Fosfat ini yang terpendam di dalam tanah nanti dimanfaatkan oleh tumbuhan. Nah, akibatnya tumbuhan ini dia kan butuh fosfat gitu ya. Lalu tumbuhan ini misalkan mati dimakan oleh hewan. Misalkan hewan ini juga mati dimakan oleh apa? Pengurai. Termasuk tumbuhan juga bisa mati dimakan oleh pengurai.
nanti fosfatnya sama balik lagi, dia akan tersimpan lagi di dalam tanah gitu ya. Seperti itu siklusnya. Jadi akan terus ada selama antara interaksi satu organisme dengan organisme yang lainnya tetap terjaga. Begitu ya. Terus ada siklus fosfor. Kalau fosfor dia bersiklus seperti ini, teman-teman bisa diperhatikan. Misalkan mulai dari dekomposisi ya. Jadi dari dekomposisi sulfur, teman-teman, misalkan dari hasil dekomposisinya itu kan di dalam tanah itu terdapat banyak sulfur gitu ya. Nah, nanti sulfur tersebut bisa dipakai untuk misalkan dekomposisinya itu bisa dipakai untuk bahan bakar fosil gitu ya, khususnya fosil sulfur di industri-industri tertentu. Lalu hasil dari pembakarannya itu dihasilkan SO4, teman-teman, SO2 gitu ya, yang nantinya akan membentuk H2S, CH3, SCH3 yang nantinya yang disebut sebagai hujan asam gitu ya. Nanti hujan asam turun ke bawah. Dia terjadi dekomposisi lagi, terus terbentuk lagi sulfur di dalam tanah, seperti itu ya. Atau misalkan dari dekomposisi ini dia akan membentuk H2S dari hujan asam tadi gitu kan ya. Secara anaerobik yang nantinya misalkan akan dikeluarkan gitu ya saat gunung dia mengalami erupsi, yang nantinya hasil dari erupsinya itu ada gas-gas lagi seperti ini, terus bersiklus seperti ini ya. Seperti itu teman-teman. Ini adalah untuk sulfur. Jadi siklusnya seperti ini bisa kita temukan, berarti ada hujan asamnya ya. Ini berbahaya bagi hewan ataupun bagi tumbuhan. Kalau dia misalkan melekat pada besi, apa yang terjadi? Korosi, bahaya. Jadi bisa menyebabkan hujan asam. Terus selanjutnya kita lihat kita masuk ke daur nitrogen. Nah, kalau daur nitrogen ini dia lebih rumit nih ya. Contoh misalkan yang pertama daurnya itu mulai dari nitrogen yang ada di atmosfer, di udara gitu ya. Itu bisa banyak hal di udara. Lalu terjadi proses yang pertama fiksasi oleh bakteri yang memang bersimbiosis dengan akar-akar tumbuhan. Difiksasilah gitu ya. Lalu dia akan dimanfaatkan oleh tumbuhan. Satu. Yang kedua, hasil misalkan bakteri fiksasi ini bisa dirubah selain oleh tumbuhan dimakan, misalkan dikonsumsi atau dimanfaatkan oleh tumbuhan. Juga nitrogen ini teman-teman hasil dari fiksasinya bisa dirubah menjadi amonium. Nama prosesnya amonifikasi. Atau amonifikasi bisa didapatkan dari mana? Dari hewan yang mati atau dari tumbuhan yang mati yang diuraikan oleh dekomposer yang nantinya membentuk amonifikasi. Membentuklah amonium, sama bisa ya. Amonium atau NH4 ini dia akan mengalami proses yang namanya nitrifikasi. Nah, tahapan pertama adalah NH4 dirubah menjadi NO2. Itu nama prosesnya adalah nitritasi oleh bakteri nitrit gitu ya. Jadilah NO2 atau nitrit dirubah menjadi nitrat gitu ya oleh bakteri nitratasi. Nah, gitu ya. Dari NO3 ini bisa dua kemungkinan. Bisa dikonsumsi oleh tumbuhan untuk membentuk kebutuhan dalam hidupnya, misalkan pembentukan protein, atau nitrat ini bisa mengalami denitrifikasi gitu ya oleh bakteri yang nantinya denitrifikasi itu adalah pelepasan nitrogen dari nitrat menjadi nitrogen bebas lagi. Begitu itu ya. Jadi melibatkan fiksasi, nitrifikasi, dan denitrifikasi. Seperti itu teman-teman ya. Di bakteri teman-teman sudah tahu kan ya. NH4 ke NO2 itu bakteri, nama prosesnya adalah nitritasi, di mana di dalamnya ada bakteri Nitrosomonas, ada Nitrosococcus. Nitrit menjadi nitrat adalah nitratasi, bakterinya adalah nitrobakter gitu ya. Terus denitrifikasi, bakterinya adalah Pseudomonas, seperti itu ya. Nitratasi itu adalah proses nitrifikasi. Begitu. Itu daur biogeokimia khususnya siklus nitrogen, teman-teman. Seperti itu ya. Jadi pendek sekali ini untuk kajian daur biogeokimia. Oke, teman-teman, sudah kita tamatkan di bab yang ke-10 mengenai ekosistem ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Ada 4 video yang saya bahas di ekosistem ini. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.